Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purwoda Farel dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan NIM 40010324620003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kuliah dasar sistem kontrol tentang instalasi MATLAB dan dasar-dasar Simulink. Langsung saja ke pembahasannya. MATLAB dan Simulink adalah landasan di bidang teknik yang memungkinkan para insinyur dan ilmuwan untuk merancang, menganalisis, dan mensimulasikan sistem yang kompleks di berbagai disiplin ilmu, dari sistem kontrol hingga pemrosesan sinyal, permodelan keuangan hingga robotika. Kemampuan mereka tak tertandingi dalam hal fleksibilitas dan kekuatan. Jadi ini merupakan software dari untuk mengubah satuan persamaan diferensial menjadi transformasi Laplace. Nah, selanjutnya MATLAB lingkungan komputasi numerik. MATLAB atau singkatan dari Metric Laboratory adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks, dirancang untuk komputasi matematis, visualisasi, dan pemrograman. MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, plotting fungsi dan data, implementasi algoritma, dan pembuatan antarmuka pengguna. Terdiri dari komputasi matriks, yaitu efisiensi dalam manipulasi matriks dan array untuk analisis data. Yang kedua ada pengembangan algoritma, yaitu platform yang kuat untuk merancang dan menguji algoritma. Ketiga ada visualisasi data, yaitu kemampuan plotting 2 dimensi dan 3 dimensi untuk interpretasi data yang jelas. Yang keempat ada integrasi fleksibel, mendukung integrasi dengan bahasa lain seperti C atau C++, Java, dan Python. Simulink lingkungan pemodelan berbasis blok. Simulink adalah lingkungan berbasis blok untuk pemodelan multidomain dan simulasi sistem dinamis. Terintegrasi penuh dengan MATLAB yang memungkinkan untuk merancang sistem dengan menyeret dan menjatuhkan blok-blok fungsional, ideal untuk simulasi sistem kompleks seperti kontrol dan pemrosesan sinyal. Pertama ada antarmuka grafis intuitif, yaitu memudahkan pemodelan sistem yang kompleks. Yang kedua ada fleksibilitas pemodelan yang mendukung sistem linear dan non-linear, waktu kontinu dan diskrit. Yang ketiga ada otomatisasi kode, yaitu generasi kode otomatis untuk implementasi hardware. Selanjutnya tentang memahami sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang perilakunya berubah seiring waktu. Memodelkan sistem dinamis sangat penting dalam rekayasa untuk memprediksi, menganalisis, dan mengendalikan perilaku sistem tersebut. MATLAB dan Simulink menyediakan alat yang ampuh untuk tujuan ini. Pertama ada bisa mengubah jadi transformasi Laplace, yang dimana transformasi Laplace adalah alat matematika untuk mengubah fungsi waktu menjadi fungsi frekuensi kompleks atau domain S, yang menyederhanakan analisis sistem dinamis linear. Yaitu rumusnya bisa dilihat seperti ini, yaitu frekuensi waktu sama dengan integral tak terhingga sampai 0 atau fungsi waktu E pangkat min ST diferensial T atau diferensial waktu. Yang kedua ada fungsi transfer, representasi matematis hubungan antara input dan output sistem dinamis linear, rasio transformasi Laplace output terhadap input, yaitu GS sama dengan YS per US. Konsep transformasi Laplace dan fungsi transfer dapat diterapkan pada berbagai sistem fisik seperti mekanik, elektrik, dan hidrolik yang memungkinkan simulasi perilaku sebelum prototipe fisik dibangun. Selanjutnya ada pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol adalah inti dari banyak aplikasi rekayasa modern yang memahami dan merancang sistem kontrol. Adalah keterampilan fundamental dan Simulink adalah alat yang sempurna untuk itu. Maka yang pertama ada referensi input, summing junction, controller, dan plane. Memulai Simulink yang dasar-dasar. Simulink menawarkan lingkungan pemodelan yang intuitif berbasis blok. Nah, yang pertama ada antarmuka Simulink atau canvas model kosong dengan library browser di sisi kiri. Yang kedua ada menambahkan dan menghubungkan blok. Caranya yaitu seret blok dari library browser dan sambungkan port output ke input. Yang ketiga ada mengatur parameter blok
dengan cara klik 2 kali pada blok untuk menyesuaikan perilakunya. Yang keempat ada menjalankan simulasi, yaitu klik run dan konfigurasikan waktu serta solver. Penguasaan dasar-dasar ini yang memungkinkan untuk memulai membangun dan menguji model Simulink sendiri. Selanjutnya ada perpustakaan blok esensial di Simulink. Simulink menyediakan perpustakaan blok yang luas. Memahami blok-blok ini adalah kunci untuk membangun model Simulink yang efektif dan fungsional. Pertama ada source dan sink. Source yaitu menghasilkan sinyal input atau sine wave step. Sinks yaitu menampilkan atau menyimpan output, scope atau display. Selanjutnya ada user defined function, MATLAB function block, yaitu menulis kode MATLAB langsung di blok. As function builder untuk fungsi kompleks atau integrasi C atau C++. Math and matrix, operasi matematika, add, subtract, multiply, gain. Dan kedua ada operasi matriks, yaitu memanipulasi array dan matriks. Yang keempat ada lookup tables, memetakan input ke output menggunakan data table yang telah ditentukan. Selanjutnya ada mengelola sinyal dan logika di Simulink. Dalam sistem yang kompleks seringkali diperlukan untuk menggabungkan, memisahkan, atau mengalihkan sinyal berdasarkan kondisi tertentu. Simulink menyediakan berbagai blok untuk ini. Pertama ada mux, demux, dan bus, yaitu menggabungkan atau memisahkan sinyal menjadi bus untuk organisasi model. Yang kedua ada selektor dan switch, yaitu memilih elemen dari vektor atau mengalihkan input berdasarkan kondisi logis. Ketiga ada logic operation, yaitu melakukan operasi boolean, AND atau OR, dan lain-lainnya, dan perbandingan kurang lebih atau lebih dari atau sama dengan. Kemampuan untuk memanipulasi sinyal dan mengimplementasi logika sangat penting untuk membuat model Simulink yang realistis dan responsif. Selanjutnya ada mengatur model kompleks atau subsistem. Seiring bertambahnya kompleksitas model Simulink, penting untuk mengatur dengan cara yang moduler dan efisien. Subsistem adalah alat utama untuk mencapai hal ini. Yang pertama ada modularitas, yaitu memecah model besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua ada reusabilitas, yaitu menggunakan kembali subsistem di model yang sama atau berbeda. Yang ketiga ada abstraksi, yaitu menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu. Nah, selanjutnya ada mengintegrasikan MATLAB dengan Simulink, yaitu kekuatan M-Files. Salah satu kekuatan terbesar Simulink adalah integrasinya yang mulus dengan MATLAB atau M-File yang memainkan peran penting dalam ini. Yang pertama ada mendefinisikan parameter model, yaitu gunakan M-File untuk mendefinisikan konstanta, gain atau pengali, dan nilai awal untuk model Simulink yang memungkinkan perubahan mudah dianalisis yang sensitif. Nah, ini merupakan contohnya. Yang kedua ada memproses hasil simulasi, yaitu analisis dan visualisasi data output yang disimpan ke workspace MATLAB setelah simulasi. Lakukan plotting kostum, analisis statistik, dan ekstraksi fitur. Nah, ini merupakan contohnya. Integrasi ini menciptakan lingkungan yang sangat fleksibel dan kuat yang menggabungkan kekuatan komputasi numerik MATLAB dengan pemodelan grafis Simulink. Baik, di sini saya akan mensimulasikan dari dasar-dasar Simulink atau cara penggunaan menggunakan Simulink. Langsung saja kita buka aplikasi MATLAB. Saya menggunakan versi 2023. Kita pencet yang Start Simulink ini. Kita tunggu terlebih dahulu proses Simulinknya. Selanjutnya kita pilih My Template dan pilih yang blank model. Kita create model, kita tunggu. Nah, di sini maka akan muncul blank kosong. Langsung saja kita pilih yang library browser. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan tools-tools yang ada untuk membuat
pemodelan dasar sistem kontrol ini. Nah, kita pilih library browsernya, kita pilih yang bagian Simulink. Nah, selanjutnya kita pilih bagian yang search. Kita akan membuat rangkaian sine wave atau melihat gelombang sinyal. Nah, cara untuk menampilkan di bagian kosong ini kita seret menggunakan keypad yang bagian kiri kita tekan dan kita geser. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul sine wave-nya. Selanjutnya kita akan memilih bagian Sync untuk menampilkan gelombang sinyalnya. Kita pilih yang scope. Nah, sama untuk menampilkannya kita seret lagi. Nah, maka sudah tampil. Selanjutnya kita akan menarik atau menyambungkan bagian yang sine wave dengan yang scope atau hasil osiloskopnya, gelombang sinyalnya. Kita tarik saja langsung. Nah, untuk menampilkan gelombang sinyalnya kita ubah dulu untuk nilai-nilainya. Misal kita ingin membuat amplitudenya sebesar 5. Nah, kita apply, kita oke. Nah, kita akan run. Maka hasil dari osiloskop atau gelombang sinyalnya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Tadi kan saya nulisnya sebesar 5. Nah, maka di sini akan menampilkan hasil 5 amplitudenya. Nah, misal kita ingin buat 6. Kita apply, kita klik OK. Kita lihat lagi, kita run terlebih dahulu. Kita lihat lagi gelombang sinyalnya. Nah, maka di sini akan muncul 6 amplitudenya. Nah, di sini selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari rangkaian penguat atau rangkaian gain. Kita ke bagian commonly used block. Kita pilih gain. Kita seret. Nah, yang sebelumnya kita hapus biar kita sambungkan lagi. Nah, rangkaian gain ini merupakan rangkaian yang buat pengali. Misal di sini ada 3 amplitudenya, di sini kita pengalinya ada 2, maka 3 kali 2 adalah hasil gelombang sinyal outputannya 6. Nah, kita coba pengalinya 2. Kita apply. Kita klik OK. Tadi di sini kan gelombang inputannya amplitudenya 6. Berarti 6 kali 2 harusnya di hasil outputannya 12. Kita lihat. Nah, maka akan muncul amplitudenya sebesar 12 karena dikali 2, 6 kali 2. Misal kita bisa ubah lagi ke amplitude 5. Kita klik OK. Kita run lagi. Kita lihat hasil osiloskopnya. Nah, maka akan muncul amplitude 10. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tools yang bagian MUX. MUX itu multiplexer atau hasil dari variasi gelombang sinyal antara
yang sebelum dipengali dan sesudah dipengali. Wait. Nah, ini rangkaiannya. Kita lihat untuk hasil dari oskiloscopnya. Kita run terlebih dahulu. Nah, maka yang warna biru ini merupakan sebelum dikasih rangkaian gain atau sebelum dikasih pengali. Nah, yang kuning ini merupakan sesudah dikasih rangkaian penguat atau dikasih gain. Yang sebelumnya adalah 5 amplitudenya dan yang sesudahnya dikali 2 adalah 10. Masing-masing. Nah, di blok potensial terangkat tadi itu letaknya di sini, blok 6 summary. Nah, yang pertama itu source atau sumber. Source itu input sumber seperti ini. Banyak yang dapat kita gunakan caranya seperti ini. Dengan cara kita klik, kalau kita seret, dan ada mic. Lalu kita coba yang ini, lalu ini, dan lalu ini. Nah, ini kan inputan sinyal seperti ini. Nah, untuk menampilkannya kita perlu sense atau penampil. Kita butuh scope untuk menampilkan gambar grafik dari outputnya. Menentukan scope dengan cara klik dan seret. Nah, seperti ini untuk menyambungkan kita tinggal klik ujung, kita seret ke sini. Nah, seperti ini. Kita seret lagi, dan seret lagi, dan seret lagi. Nah, lalu kita run. Nah, untuk ini hanya seperti ini. Gambar lubang yang dihasilkan. Nah, ini kita dapat menyeting parameternya sesuai yang dapat kita gunakan. Amplitude, periode, pulsa, dan banyak lain. Kita dapat mengcustomnya sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Tergantung penumpangnya seperti kayak sensornya, frekuensinya, amplitude-nya, kita dapat setting. Nah, lalu setelah itu saya akan menjelaskan tentang auto library. Auto library kita dapat menggunakan seperti ini. Kita akan menggunakan contoh sederhananya itu alat penjumlahan, perkalian, dan banyak lagi yang dapat kita gunakan. Nah, lalu kita menentukan input dapat kita cari di bagian yang pertama itu source tadi sumber. Nah, kita menggunakan Python. Ini nah untuk menghasilkan hasil dari penjumlahan itu kita menggunakan sheet atau penjumlahan. Kita menggunakan display. Display itu untuk memberikan output berupa angka. Yang telah dijumlahkan, yang sudah diperhitungkan tadi aku saya sini. Kita seret. Seperti ini kita coba run.
Hasil penjumlahan 1 dengan 1 yaitu 2. Perkalian 1 dengan 1 yaitu 1. Nah, dan ini 1 bagi 1, 1. Jumlahnya ini 10. Dan ini 5. Ini kita beri 2. Ini 0. Nah, kita sekarang jawabannya seperti ini. Nah, penjumlahan menurut saya 7. 5 kali 2, 10. 10 bagi 1, 10. Nah, konsepnya seperti itu. Kita dapat menggunakan banyak logaritma tergantung kita mengoperasikannya sesuai kebutuhan kita. Di sini banyak kita gunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks. Nah, di bagian matriks ini ada pada bagian matriks yang kita gunakan yaitu yang pertama inputan cepatkan oke seperti ini dan n lalu kita menentukan sebagai display untuk output. Nah, seperti ini tanda operasinya kita kalau matriks itu seperti ini kita ada form 2 oke kita terbesar untuk kita lihat lalu yang matriks kedua ini kita copikan itu pada seperti ini kita perbesar kita sambungkan kita perbesar display. Nah, ini kalau kita tekan nah hasil dari matriksnya seperti ini tekan 1 1 2 kali 2 4 3 kali 3 9 4 kali 4 16 seperti ini. Nah, setelah itu saya akan beri contoh lagi untuk lain dengan fungsi lain. Kita memberikan ada min-max kita beri inputan setelah itu display fungsinya seperti ini pemrosesan, ini info, pemproses sama output seperti itu teman-teman. Seperti ini kita buka parameternya ada 5 kita oke kita beri inputan dengan angka minus 1 minus 3 minus 2 minus 4 seperti ini tambah besar. Nah, yang ini kita beri yang akan sama tambah seperti itu kita sekarang nilai maksimum dari nilai di sini yaitu 4 dan nilai minimum itu minus 5. Nah, ya paling minimum. Nah, seperti itu dari fungsi matriks. Lalu di sini saya akan menjelaskan list different function. List different function itu fungsi yang dapat kita custom sendiri. List different function. Nah, seperti ini kita menggunakan fungsi ini. Ini fungsinya lalu kita buat inputan yaitu dari source. Nah, constant display. Kita tarik. Nah, kita mengekspresikan fungsi eksponensial eksponen sama eksponen jika kita run dari 1 itu 27 1
Lalu kita coba ini kali banyak seperti ini, kita dapat men-string fungsi dari blok itu sendiri. Lalu kita akan menggunakan fungsi lain. Contohnya oh ya sudah. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan tentang pop-up tables. Kita cari bagian tabel. Nah, lookup tables nah seperti ini. Syarat dari fungsi kerja lookup tables itu seperti ini. Kan di dalam ini ada sudah diisi value, yaitu isi 0, jadi 5. Nah, kita wajib tabelnya dari ini. Dari isi tabelnya seperti ini, poin nama-nama, poin-poin. Jika kita menginisialisasikan dua, akan bisa bernilai seperti ini. Bisa bernilai 59, 0, nilai 1, 0,70, nilai berapapun itu yang terdapat pada tabel. Dan kita dapat mengcustom ini dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, contohnya di sini kita tentukan 2 sesuai dengan isi tabel yang ada di sini. 2,90. Nah, di sini kita dapat mengcustom sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita masing-masing. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang looks, demux, dan pass. Demux dan pass. Benar, kita simak looks itu menggabungkan duanya menjadi satu, demux kebalikannya, dan pass itu mendapatkan output dari misalkan tradisional plus tradisional sinus seperti ini, dan kita menggunakan band, dan kita mengucapkan band sebagai tengah. Lalu kita simulasikan looks yang ini, masalah mencari kepala looks tadi, kita seret. Nah, kita akan ini metodenya 1. Sini tetap 1, kita run. Oh, tempat display masih kurang ternyata. Saya lupa. Itu pusing, stop. Nah, kita menggunakan terlebih dahulu. Nah, kita coba tanpa demux dulu. Masukkan input parameternya. Ini kita akan dua sinyal. Yang pertama yang dari sini yang sudah melalui gain, yaitu dikuatkan, lalu sinyal yang murni dari sini above ini inputnya. Nah, sampai jelas seperti ini. Dikuatkan menjadi 4 petak sampai 24 sesuai. Nah, lalu kita akan menggunakan fungsi demux itu cara bacanya seperti ini. Memecahkan demux itu memecahkan gelombang, memecahkan output.
ambil dari sini. Nah, akan menyelesaikan satu gelombang, yaitu gelombang yang terpecah dari gelombang output dari gen dan input dari gen. Lalu untuk pas fungsinya juga sama, ambil dari sini. Pas itu untuk mengelompokkan semua supaya lebih rapi. Jadinya yang pas itu dapat difungsikan sendiri untuk mengelompokkan rangkaian banyak menjadi lebih rapi lah. Lalu selanjutnya yaitu shifter on switch. Shifter on switch kita dapat dengan shifter on switch kita dapat menggunakan beberapa bagian dan shifter seperti ini. Dan kita ini tekan dengan display. Dan seperti ini semuanya kita kasih oh iya, kita input port kita ganti 4 karena depan kita ada 4 angka. Nah, kita akan menunjukkan fokus seperti ini. Nantinya pada sektor seperti itu, ada nanti sektor yang satunya yaitu sektor manual, selektor. Nah, ini lalu kita masukkan ke sini. Langsung kita misalkan display untuk melihatnya yaitu spot untuk tutupnya. Nah, seperti ini coba kita run. Select itu seperti saklar atau switch. Sekarang kita punya 2 inputan, kita ingin beralih, nanti kita tinggal pindah. Nah, kalau ini kan ini menunjukkan pada input sinus saja, sehingga output yang digunakan itu sinus. Kalau kita ingin mengubahnya, ini akan menghasilkan sinyal seperti ini, sinyal potong. Nah, mungkin itu penjelasan dari switch. Lalu kita akan menjelaskan tentang voltage operation. Voltage operation kita jangan masukkan tentang kita dasar saja. Itu menunjukkan ini. Nah, itu kita menunjukkan display. Ini kan seperti tadi satu. Nah, ini tergantung device yang kita pakai, kita dapat mengubahnya. Misalnya itu on, misalnya on. Nah, biasanya tentang voltage operation mungkin cukup seperti itu. Lalu ini saya akan jelaskan tentang subsystem atau port. Ini subsystem antara seperti ini. Nah, ini subsystem itu kayak menyediakan kayak chip, kayak IC yang di dalamnya terdapat banyak transistor gitu.
Seperti kayak banyak rangkaian kita jadikan jadi satu. Nah, itu subsistem supaya lebih ringkas dan lebih rapi. Kita tentu buat rapi, kita copy, kita menggunakan metode ini, kita hapuskan video ini. Nah, kita akan seperti ini. Ini itu seperti plot yang di dalamnya berisi rangkaian-rangkaian yang telah kita buat supaya jadikan jadi satu kesatuan supaya rapi. Lalu yang terakhir itu using M-Trace. Using M-Trace itu sebentar. Using M-Trace itu ya inisialisasi secara otomatis. Misalnya saya akan inisialisasinya kita menggunakan jenjang step, lalu kita menentukan band, dan atur finish. Cukup. Nah, ini kan sebenarnya yang diberikan itu satu sesuai tujuan ini. Kita pilih dulu. Nah, ini kita dapat menginisialisasi secara otomatis. Contohnya di sini, nah kita klik A sama dengan 7. Nah, nanti inisialisasi ini kita dapat gunakan. Kita cukup klik A, itu nanti sudah dapat menyesuaikan bagian ini. Kita klik A. Kita sekarang tadi 4. Nah, ini dimasukkan jenjang 4. Kita dapat menginisialisasikan lagi dengan cara new script. Ini kita klik, lalu kita masukkan scriptnya, yaitu lalu kita tekan X sama dengan ini sama dengan 7, Z sama dengan 6. Nah, setelah itu hasil di database saja. Ini kita akan terlebih dahulu. Setelah itu kita coba kita sudah ada. Belum masuk. Sebentar. Kita kurang ditelepon. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi dasar-dasar Simulink dan MATLAB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.